Perkenalkan, nama saya Nikadek Intan Maharani, mahasiswa PPG dalam jabatan Undiksa Angkatan Pertama. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat Bu Guru. Baik, Bu. Ya, kalian Baik, harus Bu, selalu sehat. menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Ingat selalu 3M. Ingat mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker ya. Agar kalian selalu sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir Bu Guru. Semuanya hadir. Semua hadir. Baik, kalau begitu, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta ketua kelasnya, Sila, tolong pimpin dulu doanya. Silahkan, Ya, Sila. Bu. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih, Sila. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tema 9. Kita akan belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ketiga. Tapi sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Proklamasi sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, setelah kalian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya ini gunanya untuk selalu kalian mengingat rasa nasionalisme kalian ya. Sekarang Ibu akan mulai pembelajarannya. Nah, kalian amati gambar ini. Gambar apa yang kalian lihat anak-anak? Keluarga sedang menonton televisi, Bu Guru. Ya, keluarga sedang menonton televisi. Apa yang biasanya ditonton di televisi? Kartun, Bu Guru. Iya, kartun. Selain kartun apa lagi? Sinetron Bu Guru. Sinetron, ya, apa lagi selain sinetron? Gosip, Berita, Bu Bu Guru. Gosip, berita, ya, apa lagi? Sponsor Bu Guru. Iklan, ya. Salah satunya yang bisa ditonton di televisi itu adalah iklan. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan jenis kegiatan dalam usaha, jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan media elektronik. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis informasi yang diperoleh dalam paparan iklan. Yang keempat, kalian mampu menganalisis usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, kalian mampu menyajikan hasil analisis usaha kegiatan ekonomi masyarakat dengan tepat. Nah, sekarang kalian amati gambar. Ada 2 gambar ini. Gambar apa yang kalian lihat anak-anak?
Iklan HP Bu sama iklan Beng beng-beng. beng. Ya, iklan HP sama iklan beng-beng. Ini yang pertama ada iklan HP, yang kedua ada iklan beng-beng. Nah, yang iklan pertama, informasi apa yang bisa kalian dapat dari iklan pertama? Beli HP cashback 200.000 Bu Guru. Iya, bagus sekali Agustini jawabannya. Ibu kasih jempol buat Agustini. Beli HP dapat tambahan cashback 200.000 ya. Terus iklan yang kedua? Beng-beng enak rasanya Bu Guru. Dalam sekali Ya, Lezat beng-beng dalam enak satu rasanya. Ya, beng-beng enak rasanya. Bagus sekali Wawan. Jawabannya Ibu kasih jempol. Ya, ini ada dua iklan HP dan iklan beng-beng. Iklan ini bisa kalian lihat di media elektronik ya. Ada yang tahu apa itu iklan? Ayo, siapa yang bisa jawab apa itu iklan? Saya Bu Guru. Ya, silakan Dwi Ratna. Iklan adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa Bu Guru. Iya, bagus sekali, pintar ya Dwi Ratna. Jawabannya iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya yang di iklan itu menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, sehingga orang yang menyaksikan atau mengamati iklan tersebut akan tertarik untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Nah, adapun beberapa ciri-ciri bahasa iklan. Nah, yang pertama apa anak-anak ciri-ciri bahasa iklan? Ayo, siapa yang bisa? Bahasanya singkat, jelas, dan menarik Bu Guru. Ya, bagus sekali Agustini. Bahasanya Bersifat- singkat, jelas, dan menarik. Ya, ada lagi yang mau Saya jawab? Bu Guru. Ya, Saya, Wawan, Bu. silakan. Memiliki sifat informatif, jadi iklan memberikan kita informasi mengenai produk. Ya, memberikan informasi mengenai produk. Yang kedua, bersifat sugestif ya. Dengan kalian menyaksikan atau melihat iklan itu, kalian bisa akan tertarik perhatiannya untuk membeli suatu produk ya. Yang ketiga apa? Ciri-ciri bahasa iklan yang ketiga apa? Komunikatif. Bu. Komunikatif Bu Guru. Ya, komunikatif. Kalimat yang digunakan harus mudah dipahami ya. Yang keempat apa? Yang terakhir anak-anak apa ciri-ciri bahasa iklan yang keempat? Singkat dan padat Bu Guru. Ya, bagus sekali Agus. Pinter ya, singkat dan padat. Kata-kata yang digunakan bermakna luas agar bisa menggambarkan isi iklan. Nah, ini ada sebuah iklan. Nah, iklan apa yang kalian lihat anak-anak? Ada di gambar iklan apa ini? Minuman Fanta, Bu Fanta Guru. Bu Guru. Ya, minuman Saya suka yang merah Fanta. Bu Guru. Ya, sukanya Agus ini sukanya warna merah ya. Ya, Mungkin Fanta kalian merah. beda-beda kesukaannya ya. Siap, Bahasa Bu. yang digunakan bagaimana anak-anak? Mudah dipahami enggak? Mudah Bu Guru. Ya, bahasa Menarik yang lagi, digunakan pada iklan ini mudah dipahami ya, singkat, menarik, dan juga mudah dipahami ya. Terus ini ada iklan yang kedua. Ini iklan apa anak-anak? Iklan Indomie Bu. Ya, Indomie, iklan Bu. Indomie ya. Informasi apa yang bisa kalian dapat dari iklan ini? Mie Indomie enak Bu. Ya, mie Indomie enak. Kalau bahasa di iklannya bagaimana? Bikin hari semangat. Ya, bikin hari semangat ya. Bahasa iklan yang digunakan sangat jelas, memberikan sugesti dan menarik. Iklan produk yang menarik akan mampu menggugah selera makan orang yang melihatnya, sehingga orang tersebut tertarik membeli suatu produk. Nah, untuk membeli suatu produk, tentunya kita harus punya uang ya. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, maka kita akan bisa punya uang untuk membeli suatu produk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kalian simak dulu videonya ini ya. Dan catat hal-hal penting yang perlu dicatat ya.
Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 5, tema 9, subtema 2, muatan pelajaran IPS, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tergantung kemampuan yang dimiliki masing-masing. A. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Ingatkah kalian bahwa Indonesia dijuluki negara agraris? Tepat sekali, Indonesia dijuluki negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha ekonomi paling banyak di Indonesia meliputi pertanian sawah, pertanian sayur, budidaya organik, budidaya tanaman hias, serta penjualan bibit tanaman. Contoh hasil pertanian yang dapat kita peroleh adalah padi, jagung, ubi, serta palawija. Dua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Contohnya seperti kelapa, kelapa sawit, tebu, dan karet. Tanaman hasil perkebunan biasanya akan diolah menjadi bahan industri. 3. Peternakan. Peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan untuk diambil manfaatnya. Lalu apa saja penggolongannya ya? Peternakan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peternakan hewan unggas terdiri dari ayam, itik, bebek, serta angsa. 2. Peternakan hewan kecil yang terdiri dari kelinci, kambing, domba, serta babi. 3. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Apakah kalian memelihara salah satu dari hewan tersebut? 4. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan air tawar terdiri dari mujair, lele, gurami, belut, serta ikan nila. 2. Perikanan air payau yang merupakan campuran dari air tawar dan air laut. Hasilnya berupa ikan bandeng, kepiting, udang, serta ikan kerapu. Yang ketiga, perikanan air laut terdiri dari ikan tuna, mutiara, udang, serta rumput laut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat adalah kehutanan. Kehutanan merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan melalui program reboisasi atau peremajaan hutan. Hasil dari kehutanan berupa rotan, damar, kemenyan, getah, dan lain sebagainya. 6. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan hidup manusia. Hasil pertambangan terdiri dari hasil tambang migas, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Yang kedua, hasil tambang logam berupa intan, emas, perak, serta tembaga. Sedangkan hasil dari non-logam terdiri dari batuan granit, pasir kuarsa, kaolin, gypsum, dan lain sebagainya. 7. Industri. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Industri dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Contoh hasil industri yaitu benang diolah menjadi pakaian, pengolahan ikan kaleng, serta industri ban dari karet. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian,
peternakan, perikanan, hutan, dan barang hasil industri. Perdagangan tidak terbatas pada wilayah negara saja, tapi juga dilakukan antar negara. Perdagangan antar negara ini disebut perdagangan ekspor-impor. Ekspor merupakan usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor merupakan usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. 9. Jasa. Jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha dalam bidang jasa antara lain usaha beca, ojek, angkutan umum, serta bidang pariwisata. B. Jenis Nah, tadi kalian sudah menyimak video tentang jenis usaha kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonominya, anak-anak? Ada berapa? 3, Bu Guru. Ada berapa? 9 ya. Apa saja? Yang pertama apa? Pertanian ya. Ada yang tahu apa itu kegiatan pertanian? Ada yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan Agus. Kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya utama, Bu Guru. Iya, betul sekali Agus. Kegiatan pertanian itu kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya utama. Apa saja hasil pertanian? Apa saja hasil pertanian? Padi, Bu Guru. Ya, padi, Padi. apalagi jagung, Jagung. apalagi Bagus. ya, hasil Sayuran. pertanian Kedelai. bisa berupa Sebagainya. padi, tanaman kacang-kacangan, jagung, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan ya. Yang kedua, kegiatan yang kedua apa anak-anak? Perkebunan ya. Apa itu kegiatan perkebunan? Ada yang bisa jawab? Kegiatan berkebun, Bu Guru. Ya, Menggunakan kegiatan media tanah. berkebun ya. Apalagi ada yang tahu apa itu kegiatan perkebunan? Penanaman lahan, Bu Guru. Ya, penanaman lahan. Kegiatan perkebunan itu merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Apa saja contoh hasil perkebunan anak-anak? Ada yang bisa jawab? Cengkeh, Kopi, Bu Bu. Guru. Kopi, Bu Guru. Oke, kopi, Kelapa sawit, Bu Guru. kelapa sawit, ya. Benar Bu. sekali ya. Kalian Teh. sudah berarti kalian sudah menyimak video dengan baik ya. Hasil perkebunan ada karet, kopi, teh, kelapa sawit, dan tebu ya. Selanjutnya yang ketiga ada kegiatan peternakan. Apa itu kegiatan peternakan anak-anak? Ada yang bisa Ya, jawab? Bu Guru. Ya, silakan Dwi Ratna. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Ya, bagus sekali Ratna, pinter ya. Berarti sudah menyimak video dengan baik ya. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Hasilnya berupa apa saja? Telur, Daging. Bu Guru. Telur, Daging, daging, telur. ya, itu merupakan hasil dari peternakan. Yang keempat ada perikanan. Apa itu kegiatan perikanan anak-anak? Ada yang bisa jawab? Kegiatan mencari ikan, Bu Guru. Ya, kegiatan mencari ikan. Ada punya jawaban lain? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan, Bu Guru. Ya, tepat sekali jawabannya ya. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, kegiatan perikanan ini ada 3 ya. Perikanan air tawar. Apa saja hidup di air tawar? Ikan apa saja? Lele. Ada mujair, lele, Lele. telur, Rami. ya. Kalau Ikan perikanan mas. air payau apa saja? Bandeng. Ada bandeng, giting, udang, kerang, Udang. ya. Kerang. Kalau air laut ada ikan tuna, mutiara, udang, dan rumput laut ya. Selanjutnya Iya. kegiatan yang kelima ada kegiatan kehutanan. Ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi dalam bidang kehutanan?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan reboisasi atau peremajaan hutan. Ya, bagus sekali Agus jawabannya ya. Ibu acungi jempol ya. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan reboisasi atau peremajaan hutan. Hasil kehutanan berupa apa saja anak-anak? Kayu. Ya, kayu, apa lagi? Kayu. Kemenyan. Kemenyan. Rotan, kemenyan ya. Damar. Selanjutnya kegiatan Karet yang juga. ada pertambangan. Apa itu kegiatan pertambangan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan hidup manusia. Ya, bagus sekali Dwi Ratna ya. Kegiatan pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan hidup manusia. Hasilnya berupa apa saja? Nah, ini ada hasil tambang ya. Yang pertama hasil tambang migas apa saja? Ada minyak bumi, gas ada alam, gas alam, batu. ada batu bara ya. Kalau hasil tambang logam ada emas, ada perak, tembaga. Nah, hasil tambang non logam ada batu granit dan ada gipsum ya. Gipsum. Kegiatan yang ketujuh ada kegiatan perindustrian. Perindustrian adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya apa hasil perindustrian? Baju Bu Pakaian Guru. Guru. Baju, Pakaian. apa lagi? Sepatu. Pakaian, sepatu ya. Tas. Ya, banyak sekali barang-barang hasil industri ya. Yang kalian pakai itu semua barang hasil industri ya. Ada pakaian, ada ikan kaleng, ada tas, ada sepatu, ada sandal ya. Selanjutnya yang ke-8 ada kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen ya. Kegiatan perdagangan ini yang diperdagangkan itu biasanya hasil pertanian. Hasil apa lagi? Hasil apa lagi anak-anak yang peternakan? Perkebunan. Perikanan ya, perkebunan dan barang-barang hasil industri ya. Selanjutnya ada kegiatan jasa. Nah, ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi dalam bidang jasa? Ada yang tahu? Kegiatan ekonomi yang mendapatkan upah atau balasan Bu berupa uang. Ya, bagus sekali Agustini jawabannya ya, pinter ya. Jasa itu kegiatan atau usaha yang menyediakan jasa bukan produk atau benda ya untuk mendapatkan upah. Ya. Hasil ini usaha-usaha dalam bidang jasa contohnya ada becak, ada ojek, apa lagi? Salon. Salon ya, apa lagi? Tukang Tukang cukur. Ya, banyak sekali ada usaha dalam bidang jasa ya. Ada dokter, ada guru juga ya. Nah, dari penyampaian materi tadi ada yang ditanyakan? Sudah jelas Bu Guru. Ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekarang kalian mengerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan di WA group. Kalian kerjakan LKPD-nya. Kerjakan sesuai petunjuk. Nanti kalau ada yang belum kalian mengerti, boleh bertanya ya. Silahkan sekarang mulai mengerjakan. Nah, ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Saya sudah, Bu. Sudah Ya, Bu Guru. silakan. Silakan Sila. Baik, Bu. Saya mau mempresentasikan hasil LKPD yang Ibu berikan. Itu produk yang diiklankan, bakso, ciri bahasa yang terdapat pada iklan, yaitu bahasa yang digunakan dalam iklan sangat menarik dan memilih kata yang digunakan juga memiliki sugesti baik bagi khalayak. Kemudian informasi yang diperoleh dari iklan yaitu bakso Kota Cakman dengan promo pembelian 5 porsi, bakso mendapat gratis 5 minuman apa saja. Promo ini berlangsung selama bulan Maret hanya di Food District lantai 2. Itu
saja, Ya, Bu. bagus sekali. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh Sila ya. Ada yang lain yang memberikan tanggapan? Sama Bu Guru. Ya, kalau sama Ibu lanjutkan ke LKPD yang kedua ya, yang IPS. Siapa yang mau presentasi? Saya Bu Guru. Ya, silakan Jaya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada LKPD 2, yaitu tentang pelajaran IPS mengenai analisis kegiatan ekonomi masyarakat. Nomor 1, bentuk usaha pertanian. Hasil yang diperoleh Bu Guru yaitu padi dan kacang-kacangan. Kemudian bentuk usaha peternakan sapi, hasil yang diperoleh daging dan kulitnya. Kemudian bentuk usaha peternakan ayam, hasil yang diperoleh daging dan telur ayam. Kemudian bentuk usaha perdagangan, hasil yang diperoleh produk yang diperdagangkan berupa sayur-sayuran, snack, bahan makanan pokok, tas, sepatu, dan sandal. Kemudian bentuk usaha jasa seperti ojek dan tukang cukur nanti akan mendapatkan upah Bu Guru. Itu saja Bu Guru. Iya, bagus sekali ya. Tadi yang udah presentasi, Ibu akan kasih nilai ya. Yang lain yang belum presentasi, nanti kumpulkan hasil tugas kalian lewat WA ya. Bagus sekali yang sudah presentasi. Dari pengerjaan LKPD ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu Guru. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu lanjutkan ke menyampaikan kesimpulan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Agustini. Ya, silakan Agustini disampaikan kesimpulannya. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bahasa iklan yang menarik akan mampu mengunggah konsumen untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Beberapa ciri bahasa iklan yaitu informatif, sugestif, komunikatif, singkat, dan padat. Adapun juga jenis usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia terdiri dari usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan perhiasan. Itu saja Bu Guru. Ya, bagus sekali penyampaian kesimpulannya ya. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya kesimpulan dari pembelajaran tadi. Seperti yang disampaikan oleh Agustini, bahasa iklan yang menarik akan mampu menggugah konsumen untuk membeli suatu produk. Adapun ciri-ciri bahasa iklan yaitu informatif, sugestif, komunikatif, singkat, dan padat. Nah, jenis kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ada 9. Ada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, setelah kalian belajar tadi, untuk mengukur kemampuan kalian lebih memahami materi, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Nanti Ibu akan kirimkan soalnya di WA group ya. Nanti kalian berkesempatan untuk mengerjakannya. Nah, sekarang kalian Ibu ajak bernyanyi dulu ya, menyanyikan lagu daerah.
curi-curi sementang alang-alang boko-boko tiang melipo aji satu sketeng merebakat anak bagus enjo sementang alang-alang boko-boko tiang melipo aji satu sketeng merebakat anak bagus enjo. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menyanyikan lagu daerah ya. Sebelum Ibu untuk pelajaran, untuk di rumah nanti kalian kerjakan di buku tema 9, subtema 2, pelajaran 3, halaman 92 ya. Nanti kalian kerjakan, kalian jawab di rumah ya. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, akan dilanjutkan masih di subtema 2 tapi pembelajaran yang keempat ya. Untuk tidak lupa juga Ibu ingatkan kalian selalu harus menjaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Ingat selalu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap memakai masker ya. Untuk sebelum menutup pembelajaran ini silahkan Sila pimpin dulu doanya. Ya Bu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sila ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa besok ya.